Dunia kembali dikejutkan oleh insiden besar di Israel. Sebuah ledakan misterius melanda pembangkit listrik utama di Ashkelon, menyebabkan seluruh kota tenggelam dalam kegelapan. Lampu mati, aliran air terhenti, sistem komunikasi lumpuh. Kota industri di selatan Israel itu kini berubah menjadi bayangan hitam tanpa daya. Namun yang lebih mengejutkan, reaksi dunia justru tak menunjukkan simpati. Banyak yang menyebut ini sebagai karma yang datang terlalu cepat. Langit Ashkelon belum sepenuhnya terang ketika ledakan dahsyat mengguncang kawasan pesisir itu. Suara ledakan memekakkan telinga, disusul oleh semburan api dan kepulan asap hitam pekat yang menjulang tinggi ke udara. Warga yang masih terlelap langsung berhamburan keluar rumah dengan wajah panik dan penuh kebingungan. Tak berselang lama, seluruh kota pun gelap gulita. Lampu jalan, sinyal lalu lintas, dan bahkan rumah sakit, semuanya padam. Pusat listrik utama kota, yang selama ini menjadi nadi kehidupan Ashkelon, kini tinggal puing-puing berasap. Siaran berita lokal segera terputus. Jaringan komunikasi lumpuh total. Hanya siaran radio militer yang sesekali terdengar, terputus-putus dan tanpa informasi jelas. Pemerintah setempat mengumumkan keadaan darurat energi, namun tak menjelaskan apa penyebab ledakan itu. Masyarakat terjebak dalam ketidakpastian. Di rumah-rumah sakit, dokter berjuang dengan alat seadanya, mempertahankan nyawa pasien tanpa bantuan mesin. Di jalanan, kendaraan menumpuk karena lampu lalu lintas tak lagi berfungsi. Sementara itu, drone pengawas militer berputar-putar di langit, memantau kondisi dari atas. Namun kecurigaan langsung merebak, bukan pada pihak luar, melainkan pada kemungkinan kegagalan sistem internal yang selama ini disembunyikan dari publik. Beberapa warga yang tinggal dekat fasilitas listrik mengaku mendengar suara aneh beberapa hari sebelumnya, seolah ada aktivitas teknis tak biasa di malam hari. Namun laporan mereka diabaikan. Ketegangan semakin meningkat ketika sejumlah pasukan militer dikerahkan untuk mengamankan area sekitar runtuhan. Warga tak diperkenankan mendekat. Wartawan pun dibatasi pergerakannya. Tak ada keterangan resmi yang memuaskan publik. Situasi ini menimbulkan kegelisahan besar. Banyak yang mulai menyebarkan video amatir di media sosial, memperlihatkan kobaran api di tengah kota dan suasana jalanan yang nyaris tak bisa dikenali karena minimnya cahaya. Di sudut lain kota, keluarga-keluarga berkumpul di ruang tamu sambil menyalakan lilin. Anak-anak menangis karena ketakutan, tak paham apa yang sebenarnya terjadi. Para orang tua mencoba menenangkan mereka, sembari mencari sinyal atau informasi dari tetangga yang memiliki radio darurat. Malam terasa sangat panjang. Suara generator dari rumah-rumah orang kaya bergema di kejauhan, menjadi simbol ketimpangan yang bahkan dalam kondisi krisis pun tetap terasa menyakitkan. Pusat komando militer terlihat sibuk, namun tak satu pun media diperkenankan masuk. Sumber tak resmi menyebutkan bahwa para pejabat tinggi sedang berselisih tentang penyebab pasti ledakan tersebut, antara sabotase, serangan siber, atau human error. Situasi semakin diperparah dengan rumor yang menyebar cepat, bahwa ledakan ini bisa saja berdampak pada instalasi penting lainnya, termasuk saluran air dan pusat distribusi pangan. Ashkelon yang sebelumnya dikenal sebagai kota pelabuhan strategis kini seakan kehilangan identitasnya. Tak ada kapal masuk, tak ada listrik untuk bongkar muat, dan tak ada jaminan kapan daya akan kembali. Warga bertanya-tanya, bagaimana mungkin satu titik pusat energi bisa membuat seluruh kota lumpuh? Di tengah malam yang gelap dan sunyi, satu pertanyaan bergema di benak banyak orang. Apakah ini hanya insiden biasa, atau awal dari sesuatu yang lebih besar? Dari kejauhan, kobaran api di bekas pembangkit itu terus menyala, seakan menjadi simbol betapa rapuhnya sistem yang selama ini tampak kuat. Dan di tengah kekacauan ini, satu hal jadi jelas. Tanpa listrik, tanpa komunikasi, dan tanpa kepercayaan, Ashkelon kini sedang menghadapi ujian terbesarnya. Dunia mulai melirik, namun belum berkata apa-apa. Gelap belum berakhir. Cerita baru saja dimulai. Kebakaran di lokasi pembangkit listrik Ashkelon belum juga padam ketika internet kembali menyala secara terbatas di beberapa bagian kota. Namun justru dari situlah badai kedua dimulai, bukan dari langit, tapi dari dunia maya. Media sosial global dibanjiri komentar, sindiran, dan meme yang menyentil tajam. Banyak yang menyandingkan gelapnya Ashkelon dengan kondisi Gaza yang selama ini hidup dalam kegelapan permanen. Akhirnya mereka tahu rasanya,
tulis seorang netizen dari Turki, disertai gambar kota Askelon yang gelap gulita disandingkan dengan bayangan Gaza yang sudah bertahun-tahun tanpa listrik stabil. Reaksi serupa datang dari berbagai penjuru dunia. Di Indonesia, Mesir, hingga Afrika Selatan, tagar seperti Askelon Blackout, Karma Energi, dan Gelap Karena Diam menduduki trending teratas. Bukan hanya masyarakat sipil, beberapa aktivis HAM dan pengamat politik internasional juga ikut bersuara. Seorang profesor dari Universitas Nairobi menyatakan di wawancara televisi, "Ini bukan sekadar ledakan. Ini simbol dari rapuhnya kekuatan yang dibangun di atas ketidakadilan." Pernyataan itu viral dan dijadikan kutipan di banyak kanal berita alternatif. Sikap publik dunia mencerminkan perubahan besar. Jika dulu setiap insiden di Israel selalu dibarengi gelombang simpati, kali ini terasa berbeda. Ada jarak, ada kejenuhan, ada semacam perasaan bahwa peristiwa ini adalah pantulan dari kebijakan yang selama ini tidak berimbang. Banyak yang merasa bahwa penderitaan yang terjadi di Askelon hanyalah bayangan kecil dari apa yang selama ini dialami oleh warga Palestina, yang hidup dalam blokade listrik, air, dan akses dasar selama bertahun-tahun. Salah satu video yang paling viral adalah cuplikan suasana RS Barzilai di Askelon, yang bergelut dalam gelap dengan cahaya lilin dan senter. Seorang dokter terlihat menangis karena alat bantu hidup pasien anak-anak tidak bisa berfungsi. Namun di kolom komentar, banyak yang mengingatkan bahwa rumah sakit di Gaza juga pernah mengalami hal serupa, bahkan lebih parah, tanpa perhatian dunia. Beberapa jurnalis independen mencoba menyoroti sisi kemanusiaan dari insiden ini, tapi tetap tak bisa menghindari perbandingan sejarah yang muncul dari publik. Banyak yang mengingatkan bagaimana listrik di Gaza diputus berkali-kali atas keputusan sepihak, dan betapa dunia saat itu diam saja. Kini ketika peristiwa serupa menimpa wilayah Israel, suara-suara yang dulu bungkam kini tertawa sinis. Pemerintah Israel pun terlihat gamang menghadapi badai citra ini. Pernyataan resmi yang dirilis malam itu justru memicu lebih banyak kecaman, karena terkesan menutup-nutupi fakta. Tak ada pengakuan soal potensi kerusakan sistem nasional, tak ada transparansi soal penyebab ledakan, dan yang lebih mengherankan, tak ada permintaan bantuan internasional. Sikap ini dianggap oleh banyak pengamat sebagai bentuk kesombongan politik, yang akhirnya memperburuk krisis kepercayaan. Sementara itu, komunitas internasional terbelah. Sebagian negara barat berupaya menyuarakan keprihatinan, tapi tak bisa menahan arus opini publik yang sudah telanjur condong ke arah sindiran. Di Dewan HAM PBB, perwakilan dari beberapa negara Asia dan Afrika menyatakan bahwa insiden ini seharusnya menjadi pelajaran penting, bahwa kekuasaan tanpa empati hanya menunda kehancuran. Dan di tengah hiruk-pikuk digital dunia, satu hal tak terbantahkan, dunia sedang menyaksikan. Tapi bukan dengan iba, melainkan dengan tatapan tajam dan ingatan panjang. Askelon gelap, tapi memori dunia tentang siapa yang lebih dulu mematikan cahaya, kini menyala lebih terang dari sebelumnya. Di tengah kegelapan yang masih menyelimuti kota Askelon, satu persatu dampak real mulai terasa di berbagai sektor kehidupan. Rumah sakit, meski tetap berusaha beroperasi dengan generator darurat, mulai kehabisan bahan bakar. Pasien-pasien kritis dipindahkan secara manual dari ruang satu ke ruang lainnya, mencoba mencari tempat yang sedikit lebih sejuk karena sistem pendingin tak lagi berfungsi. Banyak alat bantu pernapasan dan inkubator bayi tidak bisa menyala. Para tenaga medis hanya bisa berharap, sambil berjibaku dengan waktu yang terus berjalan tanpa kepastian kapan listrik akan kembali menyala. Sementara itu, gangguan pada sistem distribusi air membuat ribuan rumah tak lagi mendapat pasokan bersih. Warga terpaksa mengantre di titik-titik penampungan darurat yang dijaga ketat oleh militer. Situasi ini membuat frustrasi warga yang terbiasa dengan kenyamanan dan stabilitas. Beberapa dari mereka menyampaikan keluhan melalui media lokal yang masih bisa mengudara secara terbatas, namun tanggapan dari otoritas terasa datar dan minim empati. Pasar-pasar mulai tutup lebih awal, bukan karena kehabisan barang, tapi karena tidak ada penerangan dan sistem pembayaran digital yang mati total. Di beberapa wilayah, bahkan terjadi gesekan kecil antar warga karena rebutan suplai makanan dan air minum. Hal ini belum berkembang menjadi kekacauan, namun jelas menunjukkan betapa rapuhnya tatanan sosial saat sistem pendukung kehidupan mendadak runtuh. Banyak yang baru menyadari betapa satu pusat listrik bisa menentukan nasib satu kota. Di sisi militer, Askelon yang biasanya menjadi tempat transit logistik pertahanan kini benar-benar lumpuh. Pelabuhan yang selama ini melayani pengiriman perlengkapan dan logistik, tidak bisa beroperasi. Alat berat, kendaraan taktis,
hingga komunikasi satelit militer mengalami gangguan besar. Bahkan beberapa jalur komunikasi strategis dilaporkan terganggu. Bagi militer, ini bukan hanya insiden teknis, ini adalah peringatan. Kekhawatiran terbesar muncul saat radar pertahanan tidak bisa menampilkan data secara optimal. Seorang sumber dari lingkaran militer menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu, satu serangan drone kecil pun bisa luput dari deteksi. Meskipun belum ada ancaman langsung, kekosongan ini menempatkan Askelon dalam kondisi rawan. Dan lebih dari itu, membuat wibawa sistem pertahanan nasional dipertanyakan, baik oleh publik maupun oleh musuh-musuh geopolitik. Sebagian warga memilih meninggalkan kota untuk sementara, menuju wilayah yang masih memiliki akses listrik dan air. Jalan-jalan utama dipenuhi kendaraan pribadi, menciptakan kemacetan panjang di tengah suasana yang sunyi dan mencekam. Mereka yang bertahan di dalam kota hanya berharap pada generator kecil, atau lilin yang kian menipis. Askelon kini bukan sekadar gelap, tapi nyaris mati secara fungsi. Laporan dari media asing menyebutkan bahwa insiden ini telah membuka mata dunia bahwa Israel, meskipun dikenal dengan sistem pertahanan canggih, tetap memiliki titik lemah yang bisa menghancurkan dari dalam. Beberapa analis keamanan bahkan menyebutnya sebagai bencana paling memalukan sejak serangan siber pada dekade sebelumnya. Kekhawatiran meningkat, bukan hanya soal pemulihan, tapi juga soal dampak reputasi. Ironisnya, dalam kondisi seperti ini, banyak warga mulai menyuarakan kekecewaan terhadap pemimpin mereka. Bukan hanya karena lambatnya penanganan, tetapi juga karena selama ini masyarakat terlalu percaya diri bahwa hal semacam ini tidak mungkin terjadi. Banyak yang mulai mempertanyakan, jika pemerintah bisa memadamkan listrik di Gaza selama bertahun-tahun, kenapa mereka begitu tidak siap saat hal serupa terjadi di wilayah sendiri? Sebuah editorial dari koran independen menyindir pedas. Mungkin sekarang mereka bisa memahami arti gelap yang sebenarnya. Bukan hanya soal tidak ada cahaya, tapi juga hilangnya kendali, arah, dan rasa aman. Tulisan ini viral, bukan karena nada sinisnya, tetapi karena mewakili suara publik yang mulai sadar bahwa teknologi dan kekuatan tidak selalu sebanding dengan kesiapan moral. Dan di tengah semua itu, api di reruntuhan pembangkit listrik masih menyala. Sisa-sisa percikan api itu menyinari kota yang telah kehilangan arah. Tak ada serangan, tak ada musuh yang datang, tapi kerusakan yang ditimbulkan seakan lebih dalam dari peluru atau rudal manapun. Ini adalah luka dari dalam. Luka yang mengingatkan bahwa yang paling menghancurkan kadang bukan musuh, tapi keangkuhan sendiri. Gelap masih menyelimuti Askelon ketika fajar keempat datang tanpa kehangatan dan harapan. Meski sebagian wilayah sudah mulai mendapatkan pasokan listrik secara terbatas, namun luka kolektif yang ditinggalkan oleh insiden ini tak semudah itu disembuhkan. Warga yang sebelumnya merasa hidup dalam kekuatan mutlak, kini justru dihantui rasa rentan dan tak berdaya. Tak ada lagi rasa aman. Mereka menyadari, tak peduli sekuat apa teknologi dan pertahanan negara, semuanya bisa runtuh hanya dalam satu ledakan, dan yang tersisa hanyalah kesunyian serta penyesalan. Dunia masih memperbincangkan Askelon. Di berbagai kanal berita, opini terus bergulir. Beberapa melihat ini sebagai kejadian teknis murni, sementara lainnya mengaitkan dengan pelajaran moral yang lebih besar. Ketika kekuasaan dipakai untuk menindas, maka kehancuran akan datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Ujar seorang analis politik dari Afrika Utara dalam wawancara eksklusif. Ucapannya menyentuh publik, terutama mereka yang selama ini melihat konflik dari sudut kemanusiaan, bukan sekadar geopolitik. Yang paling memilukan justru datang dari kalangan internal. Sejumlah warga mulai menuliskan refleksi pribadi di forum-forum komunitas. Mereka mengungkapkan bagaimana peristiwa ini membuka mata mereka terhadap kenyataan yang selama ini disembunyikan. Bahwa ada kota lain yang hidup dalam kegelapan selama bertahun-tahun, namun tak pernah diberi ruang untuk bersuara. Beberapa bahkan menyebut pengalaman ini sebagai pembelajaran yang datang lewat penderitaan. Di Knesset, sejumlah anggota parlemen mulai mendesak dibentuknya investigasi terbuka dan evaluasi menyeluruh atas sistem energi nasional. Namun perdebatan yang muncul malah menunjukkan betapa dalamnya keretakan internal yang selama ini ditutupi. Alih-alih bersatu, masing-masing pihak sibuk mencari kambing hitam. Di balik dinding kaca kekuasaan, suara-suara rakyat yang meminta keadilan nyaris tak terdengar, terkubur oleh kepentingan dan ego sektoral. Namun di luar sana, suara dunia makin keras. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan bahwa tragedi bukan hanya sekadar peristiwa, tapi juga pesan.
dan pesan Askelon begitu jelas. Ketika cahaya digunakan untuk menutupi ketidakadilan, maka pada waktunya, cahaya itu akan padam. Bukan karena serangan, tapi karena kebenaran yang tak bisa dibendung. Kini, api di bekas pembangkit memang sudah padam. Tapi bara kesadaran baru mulai menyala, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kontrol atau dominasi, melainkan pada keadilan dan empati. Gelap Askelon mungkin perlahan memudar, tapi bekasnya akan terus hidup dalam ingatan dunia. Sebuah pengingat, bahwa dalam sejarah, tak ada kekuasaan yang abadi, terutama yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita fiktif lainnya yang menggugah hati dan membuka mata.